Shalom, salam sejahtera, salve. Perkenalkan, nama saya Pioneta Beruginting. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan B3 tahun 2025, LPTK STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 253091806. Sekian perkenalan saya. Selamat menyaksikan video yang akan saya buat untuk melengkapi PPG dalam jabatan yaitu UKIM. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Yes, 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 yes. Oke. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam berkat lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran agama Katolik kita, seperti biasanya kita mengawali pembelajaran dengan bernyanyi dulu, lalu berdoa. Ayo yang bertugas silahkan maju ke depan. Oke, selesai. Anak Tuhan Yesus, siap. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia untuk berdaya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita bernyanyi lagu rohani ya. Semua bernyanyi ya. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalamku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family. Happy home, happy, happy home. Oke, kita berdoa. Kita berdoa Mari kita bersatu dalam doa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berkati
kami yang mengajar kami di kelas Tuhan. Mari kita membuka kami tinggalkan di rumah. Mari dari sekarang dan terus waktu teman-teman kami tidak hadir di sekolah kita kami diadakan sekolah Tuhan. Menazar kami doa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu mau ngecek kehadiran kita dulu ya. Ibu harap semuanya hadir, tapi Ibu cek dulu. Oke. Baik. Yang Ibu sebut namanya, jawab hadir Bu, gitu ya. Oke. Genji. Oke, bagus. Nesya. Oke, bagus. Admin Jema. Ya, Cinta Claudia. Oke, Jessica. Michelle Talia. Oke, terpuji nama Tuhan, semua kita hadir. Ibu harap kita belajar hari ini dengan penuh sukacita, semangat dan senang. Oke? Nah, kita mau belajar ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada yang ingat sebelumnya kita belajar, yaitu pelajaran tentang siapa tahu apa itu? Apa itu rumah? Angkat tangan semuanya. Oke, Michelle. Tempat kita tinggal. Bagus. Siapa lagi? Apa itu rumah? Siapa yang bisa? Ayo, apa itu rumah? Ayo Genji, apa Genji? Tempat apa anakku? Tempat tinggal. Iya, bagus ya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini. Saksikan pembelajaran kita. Apa yang anak-anak tahu tentang rumah itu sudah kan? Apa tadi kalian bilang? Tempat tinggal, apa lagi? Tempat apa? Tempat istirahat, apa lagi? Tempat berteduh, ya. Oke, sebutkan fungsi rumah, sudah kalian sebutkan tadi ya. Tempat berteduh, terus apa tadi? Tempat istirahat. Nah, sebutkan bagian-bagian dari rumah. Atap, pintu ya. Pintar ternyata semuanya. Nah, kita hari ini belajar, yaitu pembelajaran kita tentang yang berjudul rumah. Apa anakku? Rumahku. Rumahku ya. Rumahku. Kenapa kita belajar tentang rumahku? Ya, supaya anak-anak ibu semuanya mengenal lingkungan rumah, sekolah, dan temannya, ya, supaya mampu mengucapkan syukur, ya. Mengucapkan apa? Mengucapkan syukur ya atas lingkungan rumah. Coba apa saja itu? Sekolah dan temannya yang dianugerahkan ya. Oke, bagus, pintar semua anak ibu ya. Yuk, kita akan membuat kelompok, mendiskusikan sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, ibu akan membentuk kelompok, 2 orang 1 kelompok. Nah, nama kelompoknya itu ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah, yang sebelah sini ya, ini adalah kelompok matahari ya. Nah, kelompok sini bulan, kelompok ini bintang. Oke. Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan, mendiskusikan permasalahan, yuk kita saksikan dulu sebuah video. Ya. Sebuah
ya. Oke, baik, kita sudah selesai menyaksikan video. Nah, ibu sudah membagikan lembar kerja untuk anak-anak ibu. Perhatikan, ada 4 kertas di situ, ya. Masing-masing kelompok menentukan satu orang ketua yang bisa untuk menuliskan dan nanti maju ke depan untuk menyampaikan apa hasil diskusinya, ya. Nah, lihat halaman yang pertama. Nah, pada bagian nama ini, coba kalian tulis nanti nama kelompok kalian, terus buka kurung di dalam tulis nama kalian. Ya, contoh kelompok apa? Bulan. Ya, namanya kelompok bulan. Di dalam kurung nanti tulis nama kalian. Meisia dan Cinta Claudia. Tulis kelasnya, kelas 1 ya. Jangan lupa, oke? Nah, ini lembar yang 1, kelas 1 ya. Oke, baik. Nah, ini ada yang harus dibaca juga, oke? Setelah kalian baca nanti bersama, ada yang dikerjakan, yaitu pada LKPD 1, lembar kerja kalian. Yang pertama, ada di situ yang harus dijawab, ditulis pada jawaban, kolom jawaban. Yang pertama, siapakah tokoh dalam video yang ditayangkan? Ya, sudah nampak tadi siapa tokohnya kan? Siapa tadi yang ada di dalam video kita kan? Ya, begitu juga dengan nomor 2, 3, 4, 5 sampai terakhir. Ya. Nah, begitu juga dengan yang kedua. Ya, ini nanti kita akan membuka kitab suci. Jadi sekarang kerjakan dulu ya LKPD yang pertama tadi. Ayo, sekarang kerjakan secara berkelompok. Ayo, bekerja sama. Ayo. Karena tadi sudah disaksikan. Oke, tulis kelompoknya, tulis namanya. Kelompok bintang, terus di sini namanya Argentina dan Genji. Oke, tulisan Genji ya, Genji. Oke, tulisan Genji ya, Genji. Jawabannya udah tahu kan di bawah sini? Ini. Yuk dikerjakan sama-sama di pertanyaannya. Oke, ayo. Langsung dijawab. Siapakah tokoh dalam video yang ditayangkan tadi? Siapa tadi? Iya, silakan tulis. Ada tadi beberapa. Sama seperti ini. Yang di video tadi sama seperti ini. Oke? Ya, boleh dilihat di sini. Gak apa-apa. Ini juga boleh ya. Ini sama ceritanya. Apa? Nah, memang. Ayo, bisa dijawab.
juga boleh. Sini. Ayo berbaris. Ayo bang. Dia ke sana. Biar lihat teman-temannya dari sini nanti ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok Matahari. Jawaban kami, Jawab kami hasil diskusi kami adalah ya. Kakak tahu pada video yang ditayangkan Ibu Katalina dan Priscilla. Oke, Apa menghubungi Ibu Katalina membantu orang yang sedang kesulitan? oke, bagus. Tunggu di sini sebentar. Iya. Gak apa-apa, ayo sampaikan saja. Ini hasil diskusi dari kelompok bulan. Oke, nomor 1. Ya, lanjut. Apa yang bisa kita belajar dari Saling tolong. Saling tolong menolong. Oke, lanjut kelompok bintang. Ayo, coba kita dengarkan teman kita ya. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari cerita saling mengasihi? oke, kita kasih dulu ya. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, dengan jawaban dari teman-teman kita, pasti kita merasa, ih, tadi kelompok yang ini kurang loh. Tadi kelompok yang ini kurang. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapat? Ada? Ada? Nah, karena tidak ada, Ibu tambahkan ya. Kisah tadi yang kita saksikan dari video itu yaitu pembelajaran tentang Ibu Katarina dan Yesus. Ibu Katarina ini yaitu bermimpi bertemu dengan Yesus ya. Nah, ternyata Yesus itu datang ke rumah Ibu Katarina dalam mimpi Ibu Katarina. Datang tidak? Yesus itu datang, tapi dalam bentuk seorang pengemis. Nah, dari video tadi ngajakin kita untuk saling mengasihi. Tidak kita lihat seseorang itu dalam bentuknya seperti apa, begitu ya. Kita tetap memandangnya sama dengan kita, ya. Tidak melihat bersih kotornya, tidak. Tapi kita apa? Kita tidak boleh membeda-bedakan, ya. Karena apa? Yesus hadir ternyata lewat seorang pengemis. Oke, bagus ya. Ternyata diskusinya bagus. Oke. Nah, yuk kita berdiri sebentar. Anak Tuhan Yesus, siap. Kita lihat gambar. Tulisannya apa di situ? Baca. Iya, tulisannya yang di atas warna merah apa? Gambarnya? Nah, yang di bawah? Gambarnya? Oke, siap gerak. Oke. Kecil, besar. Semua ikuti dulu ya. Kita harus fokus. Ya, dengarkan dan lihat. Oke. Kecil, besar. Benarkah itu? Coba. Kecil, besar. Nah, seperti apa yang benar? Mari kita lakukan. Ya. Kecil, besar. Kecil, besar. Hati-hati. Ya, hati-hati. Fokus. Kecil, besar. Kecil, besar. Ayo, ada yang salah? Ayo, kita ulang kembali. Konsentrasi ya. Kecil, besar. Oke, bagus ya. Ternyata kita ini ternyata
dengan baik untuk kenyamanan bersama. Sampaikan tentang Ibu Katarina dan Yesus ya. Ibu Katarina dan Yesus mengajarkan bahwa Yesus datang dan memberikan kasih-Nya melalui kehadiran orang lain yang membutuhkan, seperti yang dialami Ibu Katarina saat dia menolong seorang pengemis yang ia sangka Yesus. Pengalaman ini menekankan penting kasih dan perhatian. Oke. Nah, mari kita lihat di Lukas. Ayo, Lukas berapa tadi tuh? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ya, buka kitab sucinya. Lukas 19 Ayat berapa tadi? ayat Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Apa judulnya? Ayo. Zakeus ya. Nah, coba. Di sini ada 10 ayat. Nah, Zakeus di sini ya. Dengarkan, Ibu yang baca, kalian yang mendengarkan. Coba lipat tangannya dulu ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, ternyata Yesus itu mau mengunjungi orang yang berdosa, supaya orang berdosa tadi mau bertobat. Apa pertobatan yang dibawa oleh Zakeus? Dia bertobat, dia memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Padahal pada awalnya dia adalah pemungut cukai, pemungut pajak ya. Dia melakukan segala sesuatu pemaksaan. Tapi karena Yesus datang ke rumahnya, dia bertobat. Oke ya. Oke, baik. Coba lihat kertasnya yang terakhir tadi. Oke, kertas yang terakhir. Nah, itu nanti jadi tugas kalian di rumahnya, supaya di pertemuan selanjutnya nanti kita sudah bisa membahas kembali. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi dulu ya.